Menyusui adalah suatu proses di mana untuk membentuk bonding atau ikatan yang erat dan penuh kasih sayang antara ibu dan bayi. Dengan disusui dan sering berada dekat dengan bayi akan membuat bayi jarang menangis dan tumbuh serta berkembang dengan lebih cepat. Nah, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa menyusui bisa mempengaruhi proses perkembangan intelektual anak. Dalam menyusui, tidak jarang ditemukan beberapa kesulitan, salah satunya yaitu puting lecet. Biasanya dengan keadaan puting lecet ini membuat ibu enggan menyusui. Nah, dengan enggan menyusui ini akhirnya membuat ASI yang dikeluarkan menjadi tidak efektif lagi. Dan dari ASI yang dikeluarkan dengan tidak efektif ini akan membuat payudara ibu bengkak. Nah, dari ASI yang tidak dikeluarkan efektif ini akhirnya membuat pasokan ASI menjadi berkurang. Yang akhirnya membuat bayi tidak puas menyusu, kemudian rewel, bahkan frustasi dan akhirnya menolak menyusu. Dan dampak akhirnya adalah membuat berat badan bayi tidak naik. Kesulitan tersebut bisa berawal dari teknik menyusui dan pelekatan yang kurang baik. So, di sini saya akan sharing tentang bagaimana sih teknik menyusui dan pelekatan yang baik. Dan yang pengen tahu triksnya, stay tune terus ya. Oke, saya akan mempraktikkan teknik menyusui dan pelekatan yang baik. Nah, nanti di sini saya akan menggunakan pantu bayi dan satu lagi penampang payudara untuk mempermudah praktik kita hari ini, gitu ya. Sebelum masuk ke praktiknya, nah ini satu hal penting yang harus diperhatikan Bunda nih sebelum permulaan menyusui adalah Bunda harus dalam keadaan nyaman dan rileks ya. Karena di saat nanti misalnya Bunda dengar adik nangis, terus terburu-buru pengen nyusuin tanpa memperhatikan kenyamanan Bunda dan duduk Bunda mungkin ya. Nah ini nanti juga akan mempengaruhi faktor keefektifan menyusui gitu ya. Akhirnya Bunda nggak nyaman, bayi juga nggak nyaman gitu. Dalam teknik menyusui yang benar, ada 3 kunci penting. Kunci penting yang pertama adalah cara memegang bayinya. Cara memegang bayi itu ada tekniknya ya. Yang pertama yaitu telinga dan bahu bayi ini ada dalam satu garis lurus. Nah, ini yang betul nih seperti ini ya. Nah, biasanya ada juga yang bentuknya kepala bayi menghadap payudara, tetapi telinga ini nggak satu garis lurus dengan bahu. Jadi justru badan bayi yang menghadap ke atas nih, contoh ya. Nah, contohnya begini. Nah, ini tadi beda ya dengan gambar yang tadi ya. Nah, kalau yang ini nih yang salah nih, ini nggak tepat nih. Karena nantinya dengan posisi yang seperti ini nanti akan membuat pelekatan bayi jadi kurang baik. Nah, jadi tadi yang betul adalah telinga dan bahu bayi, ini bahu di sini ya, itu dalam satu garis lurus. Nah, ini saya kembalikan lagi ya ke gambar yang tadi ya, ke contoh yang tadi ya. Nah, begini ya, ini saya bukakan bahunya ya biar kelihatan ya. Nah, di sini ya. Telinga dan bahu ada dalam satu garis lurus. Oke, itu teknik yang pertama. Kemudian teknik yang kedua, wajah bayi harus menghadap payudara dan hidung berhadapan dengan puting. Nah, ini yang betul seperti ini ya. Jangan sampai muka bayi ini menghadap ke atas, agak atas misalnya. Itu nggak pas. Yang benar adalah menghadap ke payudara. Kemudian yang ketiga adalah ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badan ibu. Jadi bawalah badan bayi ini mendekat ke arah badan ibu ya, jangan sebaliknya. Ada juga nih yang misalnya justru ibunya yang deketin bayi ya, akhirnya membuat bungkuk, ibu capek, nggak nyaman, kemudian akhirnya malah menyusuinya jadi berhenti ya, nggak selesai. Nah itu malah nggak enak ya, justru akhirnya bawa badan bayi ke dekat ibu. Justru kalau bisa misalnya ibu mau bersandar gitu ya, it's okay, nggak masalah gitu ya, yang penting ibu nyaman. Kemudian yang keempat, jika bayi baru lahir, otomatis kan pasti posisinya masih kecil ya, badannya masih kecil. Nah ini harusnya ibu bisa menyangga seluruh badan bayi. Nah seperti ini nih, tangannya menyangga seluruh badan bayi. Nah begini, jadi tidak hanya kepala dan bahu aja yang disangga, ada juga yang modelnya begini. Nah badannya dibiarin. Nah ini nanti juga nggak pas, bayinya nggak nyaman, akhirnya malah rewel dan nggak mau nyusu gitu ya. Yang betul tadi seperti tadi ya. Nah disangga semua kalau bayi baru lahir. Nah ini tadi contoh untuk cara memegang bayi.
Kunci penting yang kedua dalam teknik menyusui yaitu cara menyangga payudara. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan penampang payudara ya untuk mempermudah nanti dalam mempraktikannya ya. Nah, yang pertama caranya adalah di sini langsung saya dekatkan aja. Nah, ini contoh payudara ya, payudara ibu ya. Nah, ini yang pertama adalah jari-jari diletakkan pada dinding di bawah payudara ya. Jari-jari ini ya, jari telunjuk dan yang lainnya untuk menyangga. Kemudian ibu jari di atas payudara begini. Nah, cara megangnya gini di saat menyusui. Hindari jari-jari terlalu dekat dengan puting. Misalnya ada proses yang seperti ini. Ada kan yang posisinya menggunting seperti ini tangannya? Atau mungkin ibu jari dan jari telunjuk terlalu dekat dengan puting. Nah, ini kenapa nih kalau seperti ini? Ini nantinya bisa membuat pelekatan bayi tidak maksimal karena bagian hitam yang ada di payudara atau kalau dalam bahasa kesehatan kita sebut areola ini nantinya tidak bisa tercakup besar oleh mulut bayi ya. Akhirnya yang kena justru malah putingnya aja nih ya. Yang kena hanya puting aja. Bagian bawah sini nggak kena semua sama mulut bayi. Akhirnya nanti bisa membuat putingnya lecet gitu ya. Karena prinsipnya menyusu adalah di daerah yang berwarna hitam ini ya. Bukan di puting payudara. Seperti itu. Kunci penting yang ketiga atau yang terakhir dalam teknik menyusui yaitu cara pelekatan bayi atau cara membantu bayi melekat. Nah, di sini saya gunakan lagi ya pantum bayinya dan penampang payudara. Jadi untuk cara yang pertama yaitu yang pertama adalah untuk membantu melekatnya sentuh bibir bayi dengan puting ibu. Jadi untuk merangsang bayi membuka mulutnya gitu ya. Dirangsang dulu mulut bayi dengan puting ibu gitu ya. Seperti ini, dirangsang dulu kanan kiri gitu ya. Kemudian setelah bayi membuka mulutnya dengan lebar, nah setelah ini ibu harus segera memasukkan payudara dengan cepat dan arahkan bibir bawah di bawah puting gitu ya. Akhirnya nantinya bagian hitam yang ada pada payudara ini, akhirnya yang bagian bawah ini akan tercakup secara luas oleh bibir bawah bayi gitu ya. Nah, akhirnya dia akan menyusunya di bagian sini nih, akhirnya nggak menghisap hanya di puting saja gitu. Itu tadi ya langkah terakhir untuk teknik menyusui yang benar. Demikian tadi beberapa trik teknik menyusui yang benar ya Bunda ya. Dan semoga dengan Bunda menerapkan teknik menyusui yang benar ini bisa mengurangi puting lecet, bahkan puting lecet tidak akan terjadi lagi. Stay healthy, happy breastfeeding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.